Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Solikatin Sumantri. Saya perwakilan dari kelompok 8. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Laili Wahyuni. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Ular Fitriana, Abdi Nur Alam, Galuh Rohmana Nilamsari, dan saya sendiri. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen pada Era Globalisasi. Mana pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu yang pertama, globalisasi dalam perspektif Islam, yang kedua, peran sistem informasi manajemen dalam menunjang strategi perusahaan, dan yang ketiga, prospek teknologi informasi pada era globalisasi. Baik, untuk materi pertama yang berjudul globalisasi dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudara Abdi Nur Alam. Kepada Saudara Abdi Nur Alam, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih untuk Lisa karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai globalisasi dalam perspektif Islam. Globalisasi dalam perspektif Islam merupakan ajaran yang telah ada sejak Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Perihal ini dibuktikan dengan perkembangannya dalam beberapa masa. Periode pertama dimulai sejak abad ke-1 hingga ke abad ke-7 saat peradaban Islam berada pada zaman keemasannya. Sejak Islam tumbuh berkembang dan mencapai puncaknya pada abad ke-4 Hijriah. Selanjutnya, periode kedua adalah masa pertempuran intelektual antara Al-Ghazali di masa 1058 sampai 1111 Masehi terhadap ilmu-ilmu rasional dan Ibnu Rashid pada tanggal 1126 sampai 1198 Masehi. Pada abad ke-7 tidak berhasil untuk mengembalikan kehidupan umat Islam ke dalam kejayaan peradabannya. Periode ketiga ditandai dengan kemunculannya sejarawan yaitu Ibnu Khaldun pada tanggal 1332 sampai 1406 Masehi. Pada abad ke-8 Hijriah yang menulis sejarah periode pertama dari masa permulaan dan perkembangannya hingga keruntuhannya Islam. Dalam globalisasi atau universal Islam, dua istilah itu merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Ya, bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dia adalah bangsa terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk kepada Sang Maha Kuasa. Universal Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting dan yang terbaik dalam ajaran-ajarannya. Ajaran Islam mencakup aspek ibadah, syariah, dan akhlak kebebasan dalam pemerintahan yang di dunia barat dikenal dengan istilah demokrasi Islam yang diterapkan sejak era Rasulullah mengenai persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan kepercayaan dalam menganut agama, mewujudkan keadilan sosial, dan lain-lain, atau jasmani atas hak-hak tertentu seperti hak kehidupan, kebebasan dan bekerja, dan sejenisnya. Tentunya tidak diragukan lagi seluruh prinsip dan hak terwujud dan terjamin dalam sistem Islam. Dalam universe Islam adalah 3 ranah yang saling dipertaruhkan dalam rangka universe Islam yang menyambut globalisasi, yakni ulum al-din, yaitu ilmu-ilmu agama, dirasah al-islamiyah adalah kajian Islam, dan al-fiqh al-Islam, pemikiran Islam. Dalam hal ini studi Islam, dirasah Islamiyah, dan penelitian sosial keagamaan pada umumnya yang memerlukan pembaruan seiring dengan problem masyarakat secara global. Kompleksitas persoalan mendorong hadirnya beragam tawaran pendekatan, bahkan tawaran paradigma. Dari globalisasi pemikiran Islam itu dapat ditarik sebuah pemahaman dan jawaban bahwa dengan berkembangnya arus perubahan yang terjadi di dunia secara global, maka semua risalah
yang ada di dalam ajaran Islam sudah mampu menjawab tantangan dan jawaban seperti yang terjadi sampai sekarang mengenai perubahan yang terjadi sangat cepat berkaitan dengan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, agama, sosial, politik, dan lain sebagainya. Karena materi mengenai globalisasi dalam perspektif Islam, maka selanjutnya saya akan kembalikan kepada Lisa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Abdinur Alam karena telah memaparkan materi mengenai globalisasi dalam perspektif Islam dengan sangat jelas. Oke, selanjutnya saya Lisa Solikatin Sumantri. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai peran sistem informasi manajemen dalam menunjang strategi perusahaan. Oke, sebelum kita masuk ke bagian peran dari sistem informasi tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya sistem informasi manajemen. Oke, jadi sistem informasi manajemen merupakan proses atau sistem dalam pengelolaan informasi dalam menunjang pelaksanaan manajemen yang berhubungan langsung dengan organisasi dan dengan manusia sebagai pengelolanya. Sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM adalah penggabungan sebuah sistem antara manusia dan mesin yang terpadu atau terintegrasi untuk dapat menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasional, manajemen dan pengambilan keputusan untuk menyajikan informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian beberapa contoh atau contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning. Yang kedua Supply Chain Management. Yang ketiga Transaction Processing System. Yang keempat Office Automation System, Knowledge Work System, Informatic Management System, Decision Support System, Expert System, and Artificial Intelligence, Group Decision Support System, and Computer Support Collaborative, dan yang terakhir yaitu Executive Support System. Nah, itulah contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen bagi sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu peran sistem informasi manajemen dalam operasi perusahaan. Nah, yang pertama yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer dalam menjalankan bisnis dengan baik. Peran yang kedua yaitu mendukung keunggulan strategis, di mana hubungan antara strategi kompetitif perusahaan dan manfaat penggunaan sistem informasi dikembangkan langsung melalui beberapa lapisan, mulai dari perencanaan, analisa, dan perancangan. Nah, peran yang ketiga yaitu mendukung operasi bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis yaitu untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, mendukung komunikasi, produktivitas kantor secara efisien, menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, yang selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai prospek teknologi informasi pada era globalisasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Galuh Rukmanani Langsari. Kepada Galuh Rukmanani Langsari, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Galuh Rukmanani Langsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek teknologi informasi. Pertama adalah piranti keras. Teknologi mainframe merupakan suatu teknologi sentralisasi di mana tempat penyimpanan data dipusatkan di suatu tempat tertentu sehingga kontrol hanya terbatas pada suatu grup ataupun divisi. Sedangkan teknologi client server menggunakan konsep desentralisasi sehingga penyimpanan data tersebar di berbagai tempat. Saat ini banyak perusahaan yang beralih dari teknologi mainframe ke teknologi client server sehingga banyak pengguna memanfaatkan personal komputer yang memiliki konfigurasi yang sangat rendah sebagai klien dan mengambil serta mengolah data dari personal komputer lainnya sebagai server.
Sejalan dengan perkembangan teknologi perbankan melalui internet dan perdagangan secara elektronik, pasar piranti keras didominasi dengan pemakaian PC atau personal komputer. Akan tetapi, personal pocket komputer yang dapat disimpan dalam saku akan menggantikan peranan laptop sebagai piranti keras bagi pemakai yang banyak berpergian dibandingkan bekerja di suatu tempat. Yang ketiga yaitu piranti lunak. Piranti lunak dibagi dalam 3 komponen utama, yaitu sistem operasi piranti lunak, yang kedua aplikasi piranti lunak, yang ketiga yaitu aplikasi untuk pemakai akhir. Yang pertama, sistem operasi piranti lunak. Sistem operasi ini sangat mutlak diperlukan dalam menjalankan aplikasi piranti lunak. Dulu kita mengenal sistem operasi DOS. Saat ini ada banyak sistem operasi yang dapat kita gunakan, antara lain Microsoft mengeluarkan Windows Millennium serta Windows NT IBM juga mengandalkan sistem operasi yaitu OS/2. Kesemuanya tersebut dipergunakan untuk pemakai yang berbasis PC atau personal komputer. Yang kedua yaitu aplikasi piranti lunak. Untuk pengembangan aplikasi piranti lunak, organisasi dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu pengembangan aplikasi itu sendiri atau membeli paket aplikasi. Teknologi telekomunikasi dapat mengeliminasi hambatan letak ataupun geografis dan waktu, sehingga perusahaan ataupun organisasi meningkatkan jasa dan produksinya, pengambilan keputusan, pengembangan segmentasi pasar yang lebih luas dan mudah dalam membina hubungan dengan customer. Yang pertama ada electronic mail, merupakan suatu pertukaran pesan atau surat dari suatu komputer dengan komputer lainnya. Yang kedua yaitu Voice over Internet Protocol atau VoIP. Dengan memanfaatkan teknologi VoIP memungkinkan seseorang melakukan percakapan telepon ke mana saja di seluruh dunia melalui media internet. Yang ketiga yaitu teleconference, yang menyediakan fasilitas pembicaraan dengan pertemuan suatu grup melalui telepon, sehingga mereka dapat mengurangi pertemuan tatap muka secara langsung dan berdiskusi melalui media elektronik. Yang keempat yaitu Wireless Application Protocol atau WAP, merupakan standar dunia untuk mendapatkan informasi melalui teknologi wireless untuk pemakaian telepon genggam dalam melakukan email, pencarian, dan transaksi perdagangan melalui media internet. Yang kelima yaitu Electronic Data Interchange atau EDI, dan merupakan pertukaran dokumen standar transaksi bisnis antar komputer satu dengan yang lainnya secara langsung di antara beberapa organisasi. Dokumen-dokumen yang dihasilkan antara lain yaitu invoice, bill of lading atau purchase order. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu tentang peranti lunak. Peranti lunak atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menunjukkan perbedaan dengan perangkat keras komputer, dan terdapat 2 jenis dasar peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi memproses data pengguna, dan peranti lunak aplikasi dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibuat sesuai dengan pesanan untuk pengguna tertentu. Peranti lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Sistem operasi adalah suatu contoh yang jelas, sedangkan OpenGL atau pustaka basis data adalah contoh lainnya. Perangkat lunak jenis ini dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang merupakan program yang membantu pengguna melakukan tugas spesifik dan produktif, seperti pengolahan data dan atau manipulasi gambar. Perangkat lunak atau peranti lunak sistem atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Adalah hal yang mustahil menggunakan suatu komputer modern tanpa menggunakan beberapa peranti lunak sistemnya. Sistem operasi mengolah proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Contoh-contoh sistem operasi untuk komputer mikro adalah Windows XP dan Mac OS X. Sistem operasi untuk komputer-komputer yang lebih kecil biasanya
berjalan pada lebih dari satu prosesor pabrikan, sedangkan sistem operasi untuk komputer-komputer mainframe besar seperti OS atau 350 IBM merupakan hak milik dan tidak dibagi dengan pembuat komputer yang lain. Unix adalah suatu sistem operasi yang tidak biasa di mana versi-versinya dapat dijalankan pada komputer mikro maupun mainframe. Unix adalah sebuah freeware, setiap orang dapat secara gratis mempergunakannya dan mengubahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Unix juga memiliki versi menjadi hak milik atau vendor akan mengenakan biaya untuk penggunaan atau pembelian sistem operasi tersebut. Vendor menjadikan versi Unix mereka menjadi hak milik dengan menambahkan fitur-fitur pada operasi yang memperluas fitur-fitur standar versi Unix yang gratis. Vendor-vendor ini masih mendistribusikan versi-versi gratis Unix yang kadang-kadang disebut versi terbuka. Namun mereka juga secara agresif berdasarkan versi-versi milik mereka di mana mereka dapat menjualnya kepada konsumen. Semua komputer memiliki sistem operasi, namun sistem-sistem tersebut bervariasi dalam jumlah fungsi dasar dan dalam bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan. Sistem operasi sebuah mainframe jauh lebih rumit daripada sistem operasi komputer mikro dengan penggunaan tunggal, karena mainframe harus melakukan koordinasi dengan banyak alat, input dan output. Juga menangani beberapa pengguna sekaligus. Yang kedua yaitu peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama dari perangkat lunak aplikasi yaitu pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Ketika komputer pertama dikembangkan, bahasa pemrograman masih belum ada. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Namun, kini kita menggunakan aplikasi peranti lunak siap pakai, dan kadang-kadang peranti lunak aplikasi yang dibuat sesuai pesanan, dan para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai serta peranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Dengan meningkatnya pengetahuan para pengguna komputer, maka meningkat pula jumlah aplikasi yang ditulis sendiri oleh pengguna akhir. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu Islam sangat fleksibel dengan perubahan zaman yang sangat cepat terhadap perilaku globalisasi. Oleh karenanya, globalisasi sebagai bagian dari proses sejarah umat manusia yang merupakan fakta historis yang tidak dapat ditolak, yang memberikan pengaruh yang luar biasa dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat di dunia, khususnya dunia Islam. Sebagai bagian dari dunia Islam, Islam merupakan agama yang bersifat global, universal, yang memiliki universalitas ajaran yang bisa dipergunakan untuk mewarnai kehidupan masyarakat secara global. Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi secara menyeluruh akan mempunyai cara dan catatan secara otomatis pada setiap proses produksi, pembelian, penerimaan barang, penjualan, pengiriman, pengeluaran uang, serta penerimaan pembayaran dan semua transaksi keuangan melalui jurnal otomatis. Dari informasi yang sudah menyatu inilah, kita dapat memperoleh hasil analisa yang cepat dan mengambil keputusan bisnis dengan cepat. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.